Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Aura Putri Ritoma dengan NIM G1S12140 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi tata nama, sifat fisika, sintesa, dan reaksi kimia dari senyawa alkohol, eter, maupun fenol. Yang pertama ada tata nama alkohol. Di dalam tata nama substitutif UPAC, yaitu suatu nama mengandung 4 karakter, lokan, awalan, senyawa induk, maupun suatu akhiran. Lokan 4 merupakan dan menunjukkan bahwa substituen gugus metil merupakan awalan yang terikat pada senyawa induk yang berada pada posisi C4. Yang kedua, senyawa induk mengandung 6 atom dan karbon tidak ada ikatan rangka. Jadi induknya adalah heksana. Kemudian, karena merupakan suatu alkohol, suatu senyawa alkohol, maka ia memiliki akhiran alkohol. Kemudian, lokan 1 menunjukkan bahwa C1 mengikat gugus hidroksil. Secara umum, penomoran pada rantai karbon senyawa alkohol selalu dimulai di bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus dan mendapat nama sebagai suatu akhiran. Prosedur berikut yang di atas harus pula diikuti untuk memberi nama alkohol sesuai tata nama substitutif UPAC. Yang pertama adalah pilih dulu karbon utuh yang terpanjang di mana ada gugus hidroksil terikat langsung. Kemudian nomor rantai karbon utuh yang terpanjang sedemikian dan atom yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor terkecil. Yang ketiga ada alkohol sederhana, sering pula dinamai dengan nama radikofungsional umum yang telah disetujui oleh UPAC. Yang keempat adalah alkohol mengandung 2 gugus hidroksil, umumnya diberi nama glikol. Dalam sistem substitutif UPAC, alkohol tersebut dinamai sebagai diol. Ini adalah contoh daripada tata nama senyawa alkohol. CH3OH disebut metanol. CH3CH2OH disebut senyawa etanol. CH3CH2CH2OH disebut 1 propanol. CH3CHOH-CH3 disebut 2 propanol. CH3CH3 2 metil 2 butanol, bukan 2 metil 3 butanol. Tata nama dalam senyawa eter. Tata nama senyawa eter dapat dibagi menjadi 2 sistem, yaitu sistem UPAC dan sistem nama trivial. Menurut daripada sistem UPAC, dalam penamaan senyawa eter disebut juga alkoksi alkana. OR-UPAC disebut dengan alkoksi alkana. Tata nama dilakukan dengan 2 cara, menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Tata nama dengan nama trivial digunakan dengan menyebutkan nama alkil sesuai urutan abjad dan di akhir kalimat ditambahkan dengan kata eter. Jika kedua alkil sama, digunakan kata di awalannya di. Berikut merupakan gambar beberapa rumus struktur dari eter. Tata nama fenol. Apabila gugus OH merupakan substituen yang memiliki prioritas paling tinggi yang terikat pada cincin benzen, maka nama pokok senyawa tersebut adalah fenol.
gugus OH diberi nomor 1. Jika ada gugus yang prioritasnya lebih tinggi daripada senyawa OH, misalnya min COOH, CHO, CO, maka gugus OH berstatus sebagai gugus cabang dan diberikan nama hidroksil. Sifat-sifat daripada senyawa alkohol, eter, dan fenol. Yang pertama ada sifat dari alkohol. Alkohol dapat atau bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih meningkat dibandingkan dengan alkilaharida ataupun eter, BN sama. 2. Alkohol BM rendah larut dalam air. Perbandingannya hidrofil dan hidrofot. Ketiga, percabangan pada senyawa alkohol meningkatkan kelarutan di dalam air terkait dengan struktur pokoknya. Yang kedua ada sifat eter. Sifat eter memiliki sifat tidak berwarna, baunya khas, sangat mudah juga menguap, dan mudah terbakar. Yang kedua, eter tidak punya hidrogen yang terikat pada oksigen dan tidak dapat membentuk yang kemudian tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sesamanya. Dan titik didihnya rendah dibanding dengan senyawa alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Yang ketiga ada sifatnya adalah dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa O. Misalnya ada air, alkohol, ataupun fenol. Sifat fenol. Yang pertama ada sebagian besar fenol memiliki sifat seperti senyawa alkohol. Yang kedua, fenol bisa membentuk ikatan hidrogen. Titik didih dan titik leburnya lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik yang MR-nya sebanding. Yang ketiga, fenol dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air yang memiliki kelarutan tinggi di dalam airnya. Di sini ada sifat keasaman alkohol dan fenol. Yang pertama ada alkohol dan fenol merupakan senyawa yang sama-sama mengandung gugus OH. Yang kedua adalah fenol bersifat jutaan kali lebih asam daripada senyawa alkohol. Yang ketiga, fenol dikenal dengan nama asam karboksilat yang dibandingkan dengan alkohol karena fenol mampu melepaskan ion H+ dari gugus hidroksil. Yang keempat, anion pada fenol disebar oleh cincin aromatik sedangkan pada senyawa alkohol tidak terjadi. Yang kelima ada fenol memiliki sifat yang lebih asam daripada alkohol karena anion yang dihasilkan distabilkan oleh resonansi. Kemudian ada sintesa dan reaksi pada senyawa alkohol. Sintesa pada alkohol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menghidraksi alkena, di mana air ditambahkan ke dalam suatu alkena dan untuk memutus ikatan rangkap yang ada membentuk senyawa alkohol. Pada reaksi ini, aturan yang berlaku adalah Markov-Nikov. Yang kedua adalah dengan mereduksi aldehid atau keton, senyawa keton. Sintesa alkohol dapat dipercepat reaksinya jika ditambahkan dengan katalis untuk menghasilkan alkohol primer atau sekunder. Reaksi daripada reduksinya sangat mirip dengan reaksi reduksi dalam ikatan ringkap pada alkena. Yang keempat ada mereduksi ester. Ester seperti asam karboksilat secara normal bisa pula direduksi menggunakan litium aluminium hidrida. Pada reaksi ini, dua molekul alkohol akan terbentuk. Yang ketiga ada mereduksi asam karboksilat. Reaksi di atas membutuhkan agen reduksi yang kuat, maka litium aluminium digunakan sebagai agen reduksinya. Yang kelima ada mereaksikan aldehid dengan reagen Grignard. Reaksi Grignard merupakan reaksi yang paling sederhana dan mudah untuk mensintesis senyawa alkohol baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk membuat alkohol primer, tinggal mereaksikan reagen Grignard dengan formaldehid.
Kemudian kita masuk pada sintesa dan reaksi eter, senyawa eter. Eter dapat disintesis menempuh atau melalui beberapa cara. Yang pertama ada dehidrasi alkohol. Dehidrasi pada senyawa alkohol dapat menghasilkan eter. 2ROH menjadi ROR tambah H2O. Reaksi itu memerlukan temperatur yang tinggi, sekitar 125 derajat Celcius. Reaksi ini dikatalisis oleh asam. Biasanya asam yang digunakan adalah asam sulfat. Cara ini sangat efektif untuk menghasilkan eter simetris, namun tidak dapat untuk menghasilkan eter tak simetris. Eter siklik dapat pula dihasilkan menggunakan cara dehidrasi alkohol. Yang kedua ada sintesis eter Williamson. Eter dapat ditempuh atau dihasilkan melalui substitusi nukleofilik alkil halida oleh alkoksida. RONA tambah RX menjadi ROR tambah NaX. Reaksi ini dinamakan sintesis Williamson. Reaksi ini melibatkan penggunaan senyawa alkohol dengan basa kuat yang menghasilkan alkoksida yang kemudian didampingi oleh adisi pada senyawa alifatik yang terkait yang memiliki gugus lepas. Kemudian ini ada reaksi eter. Reaksi eter dengan PCl5, ROR tambah PCl5 menjadi RCl tambah POCl3. Pembuatan eter dapat dibuat dengan sintesis eter Williamson, yaitu reaksi antara alkil halida dengan suatu senyawa alkoksida. Yang ketiga kita masuk sintesa dan reaksi senyawa fenol. Sintesa pada senyawa fenol dapat dianalisis dengan cara ini, yaitu dengan mengubah OH menjadi NO2. Brom dapat ditambahkan pada tingkat amino atau tingkat fenol, tetapi tingkat amino memberikan kontrol yang jauh lebih baik daripada brom. Yang reaksi fenol yaitu reaksi oksidasi. Fenol diamati mengalami oksidasi, bahkan lebih mudah dibandingkan dengan primer dan alkohol sekunder. Produknya yang adalah benzoquinone. Quinone penting karena mudah dikonversi menjadi hidroquinone. Bisa dilihat dari gambar yang tertera di sini. Kemudian ada reaksi Kolbe-Schmidt. Mekanisme reaksi Kolbe berlangsung melalui adisi nukleofik penoksida menjadi karbon dioksida yang menghasilkan salisilat. Salisilat yang sudah terbentuk ini selanjutnya direaksikan dengan asam yang kemudian akan membentuk asam salisilat. Reaksi ini adalah reaksi karboksilasi di mana natrium penoksida dipanaskan dengan karbon dioksida di bawah tekanan 100 atmosfer dengan suhu 125 derajat Celcius. Dan produk yang dihasilkan akan diperlakukan dengan asam sulfat untuk menghasilkan asam salisilat. Yang keempat ada reaksi Riemer-Tiemann. Reaksi umum Riemer-Tiemann ditunjukkan pada gambar berikut. Hasil normal reaksi Riemer-Tiemann adalah orto hidroksialdehida dan isomernya para hidroksil benzaldehida dengan rasio orto para 2:1. Dan rasio orto banding para 2:1. Eter siklik atau senyawa epoksida. Senyawa eter siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur dasar dari senyawa epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat oleh 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon.
Tegangan dari cincin dengan tiga anggota ini membuat senyawa epoksida menjadi lebih reaktif daripada eter asiklik. Senyawa epoksida merupakan senyawa yang sangat penting, sama seperti produk kimia lainnya. Proses produksinya adalah oksidasi senyawa olefin dengan peracid seperti asam klorobenzoat, asam parasetat, dan peroksida organik. Reaksi epoksida tiol. Struktur umum gugus fungsi tiol, RSH. Tiol merupakan sebuah senyawa yang mengandung gugus fungsi yang terdiri daripada atom sulfur dan atom hidrogen. Sebagai analog sulfur, gugus ini dirujuk sebagai gugus tiol, dan secara tradisional tiol sering disebut merkaptan. Tata nama daripada epoksida tiol. Ketika gugus tiol adalah substituen pada alkana, terdapat beberapa cara penamaan, yaitu metode yang direkomendasikan oleh UPEC adalah dengan menambahkan tiol pada nama alkena. Metode ini hampir identik dengan tata nama alkohol. Metode lama yaitu dengan menggantikan alkohol pada nama analog alkohol senyawa itu. Contoh daripada tiol, metaniol CH3SH, etanatiol C2H5SH, lipoamida glutationa sisteina. Reaksi tiol. Gugus sulfur pada tiol merupakan analog sulfur gugus hidroksil pada alkohol. Oleh karena sulfur dan oksigen berada pada golongan tabel periodik yang sama, maka mereka memiliki sifat ikatan kimia yang mirip. Secara umum, tiol akan terdeprotonasi membentuk RS, itu yang disebut dengan tiolat. Dan secara kimiawi lebih reaktif daripada tiol terprotonasi RSH. Kemudian ada sulfida atau tioeter. Tioeter ini mirip dengan eter, kecuali yang membedakannya adalah ia mengandung atom belerang daripada atom oksigen. Oleh karena itu, oksigen dan belerang berada dalam satu kelompok golongan yang sama pada tabel periodik. Sifat kimia daripada eter dan tioeter memiliki kesamaan. Rumus umum dari tioeter adalah RSR. Tata namanya adalah dengan menambahkan kata sulfida pada nama alkil. Contohnya adalah CH3SCH3 disebut dimetil sulfida. CH3SC2H5 disebut etil metil sulfida. Reaksi sulfida dengan alkil halida akan membentuk sebuah senyawa yaitu garam sulfonium halida. Yang kedua, tioeter dapat mudah dioksidasi menjadi sulfoksida, yang kemudian bisa dioksidasi lebih lanjut menjadi sulfon. Dimetil sulfida dapat dioksidasi sebagai berikut. SCH32 tambah O menjadi OSCH32 yang disebut dimetil sulfoksida atau singkatannya DMSO. Yang ketiga, disulfida dengan nukleol karbon menghasilkan tioeter. Yang keempat, garam trialkil sulfonium bereaksi dengan nukleofil dengan dialkil sulfida sebagai gugus lepas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai video pembelajaran tentang materi ini. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.